Pada malam hari ini saya Rahayu Fajri Di tengah-tengah lorong kita bakal ditemenin sama Mbak Maya nih. Mandarin ada yang udah nggak kuat. Terus ciri-ciri mukanya kayak gimana? Aduh, gak bisa lihat. Nggak bisa lihat. Itu dari tempat ini dia lebih tinggi dari kita. Buat ke bagian kepala nggak kelihatan. Tapi di badan gede banget, terus kayak pakai itu pitanya itu udah sini tuh udah darah semua. Darah semua. Ayah budak. Hah? Ayah budak ngerti. Ada anak kecil. Oh, ada budak. Oke. Di mana anak Di kecilnya mana? di mana? Di mana nih? Ya, karena ya itu yang tadi aku bilang, namanya residual energy, energi yang masih tersimpan di sini, yang memang tiap harinya tuh pada zaman beliau masih hidup, memang kehobiannya gitu, kayak kesukaannya dia gitu, Kak. Jadi memang ya menirunya tuh di tempat itu lagi tuh lagi, entah di piano atau di biliar. Iya, Karena memang makanya hobinya dia mungkin ya. makanya ditutup gitu karena memang yang main biliar itu cuma beliau aja di sini gitu. Tapi aku agak aneh banget yang ngeliat si lampu ini. Iya ya. Mana? Kayak apa ya? Mau dijelaskan tapi sulit gitu. Kayak baru pernah ngeliat yang bentuknya tuh kayak gitu. Kayak topi pantai ya? Iya. Ke sana. Ya. Yuk. Kita dobrak bareng-bareng. Boleh. Nah ini sih ya. Waktu juga cukup panjang sih buat ukuran rumah. Ini dulu deh. Iya. Ini ada ini nih, ada apa namanya, satu benda-benda miniaturnya angklung, terus ada gamelan gitu kan. Karena kan zaman dulu memang tradisional ini ya, musik-musiknya. Oke. Jadi yang masuk tadi tuh kayak yang jagain ini gitu ya Mbak ya. Si Nyai sih kayaknya memang yang jagain miniatur-miniaturnya ya. Karena nggak tahu ini miniatur ada isinya atau enggak. Yang pasti kalau udah ditinggalin lama terus dibiarin nggak ada yang jaga, ya mereka yang jaga. Iya, tuh. Oke. Si bangkunya juga aneh ya, Kak. Kok kepentung? Kok dia bunyi gongnya? Makanya. Tuh. Kok gitu? Ketangkap nggak tadi? Iya ya. Iya. Nah, saya kayak ada yang ngedorong tiba-tiba saya kayak langsung begini. Terus itunya begitu. Iya. Ketongannya tuh ke arah si. Saya tuh kayak ada yang Iya, nggak gitu, boleh, kan? iya. Makanya otomatis kan begini gitu. Terus bergerak. Iya. Cuma itu kalau kesentuh pasti Semuanya. Ini cuma yang di tengah aja. Iya. Mudah-mudahan sering ketangkap kamera ya. Jadi yang bergerak cuma yang di tengah ini aja. Kenapa saya langsung gitu? Karena kayak ada yang dorong. kayak gitu.
Mungkin kayak yang di piano tadi kali ya. Iya, Nggak boleh dipegang-pegang mungkin, barangnya. Oke. Sama ini sih Mbak, saya juga lihat bangku ini tuh. Coba Lihat kita ya. duduk yuk. Sebelum Mbak Maya kesini, 1 tahun yang lalu sih tepatnya tuh main kesini gitu. Jadi selama saya di sini, duduk di depan sini, foto-foto, terus gitar itu kayak di setiap kaca-kaca besar ini pasti ada yang berdiri, lihat gitu. Tapi lorongnya juga memang energinya tuh memang kuat sih dari lorong. Ini nih loh, tiang-tiang ini tuh kayak bener-bener udah Merinding. ciri khasnya rumah beliau aja gitu. Terus juga bangku-bangkunya banyak. Sekarang gini ya Kak, dia kan tinggal sendiri ya. Iya. Dia nggak ada keluarga kecuali si perempuan, mungkin adiknya ya yang tadi yang di lukisan itu. Adiknya laki-laki. Iya. Heeh. Itu maksudnya gini loh, kenapa mereka cuma berdua tapi bangkunya tuh banyak, Banyak, gitu iya. kayak ya mungkin dia sering ngumpulin teman-temannya dia apa gimana ya, namanya orang paling kaya kan Betul. pada zaman itu. Cukup aneh juga, jadi di sana bangku, di sini bangku. Ya kalau bangku kosong nggak ada yang nempatin kan energi yang lain yang nempatin jadinya. Betul. Nah, ini Mbak lihat deh, ke kanan tuh ada lukisan sama dengan miniatur yang tadi. Iya. Dan kayaknya beliau ini mau suka sama alat musik ini deh kayaknya. Mungkin salah satunya mengagumi apa namanya, alat musik Indonesia juga kali ya. Iya. Yang di negaranya dia itu memang mungkin nggak Nggak ada. ada. Sampai dia beli miniaturnya segala gitu, Iya. dari lukisan, miniatur, dan miniaturnya pun juga yang namanya barang kayak gitu pasti ada yang Pasti ada yang ngisi. jaga. Iya, Ada yang ada yang jaga. ngisi. Dari yang tadi anak kecil-kecil itu kayaknya masuk ke dalam lemari-lemari itu deh. Oh. Ada pergerakan kayak hologram yang nembus ke dalam situ. Kayaknya sih memang kecil-kecil itu dari si makhluk yang tadi duduk di sini. Oke. Itu Ini ya. kita dari mana ya? Kita kemana lagi ya? Kita ke bawah. Nanti kita ke bawah lagi. Iya, kalau kita mau itu nanti kita ke bawah. Tapi kita bisa masuk ke toilet dulu sih, kayak Oh, boleh, penasaran boleh. gitu deh. Heeh, bisa kok Soalnya itu. tadi kan udah ngelihat, dan energi paling pertama kali kelihatan kan dari toiletnya itu kan. Pengen ke situ sih, pengen lihat. Iya, kalau untuk di ruangan dalam rumahnya cuman kayak gini aja. Sebenarnya Sama-sama. ada energi besar banget yang mau masuk, cuma kayak aku tahan gitu. Oh, pantesan ini goyang-goyang. ngerasa nggak sih Bang Boys? Sana ada jalan nggak sih sebenarnya? Ada. Apa lorong biasa aja? Kayaknya Lorong biasa doang ya? cuma lorong aja deh kayaknya. Heeh. Ya kalau goyang memang ya. Iya, kok ngerasa nggak sih? Apa cuma saya doang yang ngerasa Bang Boys? Kalau aku sih emang udah muter banget dari tadi karena emang udah nggak fokus gitu. Kayaknya dia tuh agak kesel gitu loh Kak. Iya. Makanya aku sebisa mungkin tahan, tapi dada tuh sakit gitu kayak. Udah yuk, nah kita mending keluar dari tempat ini. Terakhir kita lihat toilet ya. Iya, toilet sama si ruang bawah tanah itu Iya. tadi. Oke. Nah, sama satu lagi deh, saya nambahin. Jadi di depan tadi kita masuk itu kan ada kayak satu kayak Rumah. gudang. Oh gudang ya itu ya. Nah, itu apa namanya? Tempat beliau nyimpan, tempat kuda. Kandang kuda tadinya, sekarang dijadiin gudang. Nah, itu juga katanya sih di Kudanya situ. beliau ya? Katanya juga di situ tempat yang lumayan serem lah gitu. Boleh ke sana gak? Bisa, tapi nggak bisa masuk ke dalam. Karena memang aksesnya udah dikunci ya. Iya, jadi yang mungkin menurut pengelola sini ibaratnya yang bener-bener iya dikunci gitu. Jadi cuma bisa masuk ke ruangan yang kayak gini aja. Gitu. Mungkin kita ke toilet dulu. Iya yuk. Tuh. Tuh, berasa ya? Beneran. Ini sama kayak yang kita di Bata Merah ya? Betul, kayak Villa Bata Merah. Dari tadi juga aku ngerasa kayak Villa Bata Merah. Bang Boys bilang tuh kayak dek gitu ya. Mungkin Langsung. teman-teman yang lain ngerasa gak sih? Ngerasa nggak kayak ada goyang-goyang gitu? Kayak ada sedikit Ngerasa juga? pusing atau badan kayak kegoyang ya. Kayak di atas air. Iya, kayak kita tuh ada di atas perahu dan memang kayak lagi mabuk. Kayak mabuk laut. 2 kali sama di Bata Merah sama kayak gini. Iya, oh berarti teman-teman kita juga ada yang ngerasain juga ya. Iya. Dan memang ini kan agak pendek ya atapnya ya. Ya mungkin satu tekanan juga ya karena bangunannya tuh pendek kali ya. Tuh.
Rasanya. Udah ya mungkin ini nggak boleh Iya, deh kita iya. lama-lama di Nggak sini boleh ya. terlalu lama. Daripada nanti kita didorong semua ya kan. Gak boleh didudupin kali. Kayaknya kayak bangkunya udah tuh kan beneran saya jadi pusing. Kayak bingung ya jadinya kita tuh kayak sini gimana gitu. Jadi nih ya teman-teman, kita tuh nggak melulu ekspor ke tempat gedung terbengkalai, tempat kayak gini pun banyak sejarahnya pun kita ngerasain malah auranya tuh lebih kayak ih gila berat gitu ya. Justru historinya tuh kalau buat kita ceritakan lagi nanti itu lebih enak tau, lebih maksudnya lebih bener-bener ada dan nyata. Iya, gitu. bener-bener. Karena orang lain selama ini banyak yang ke tempat-tempat kosong yang memang historinya cuma sebatas dia dibunuh, meninggal, dan kalau ini kan memang dijadikan tempat sejarah yang dimana rumah ini mungkin kayak jadi museum ya. Museum bisa iya karena semuanya masih barang-barang yang memang peninggalan beliau dan umurnya bukan hanya 10-20 tahun gitu. Ini udah ratusan tahun sama aja kayak kalian tuh belajar ilmu sejarah. Betul, iya. Jadi jangan dipikir Kak Maya, Kak Ayu kali ini kita nelusurnya nggak tempat yang serem. Jangan salah di sini. Salah, ini energinya kuat banget. Kita bukan cuma kita bertiga aja yang ngerasa, ternyata teman-teman di belakang kamera pun juga ngerasa. Berarti begitu besarnya energi yang berada di dalam rumah ini. Dan kenapa ini kalian bisa lihat nggak serem tapi ini nyatanya memang benar-benar melebihi rumah kosong yang udah hancur dan rusak Iya, ya Kak. betul. Justru ini memang kelihatannya rapi, bagus ya memang karena dirawat. Tapi kalau secara energi yang kita rasain di sini itu udah bahkan semuanya udah bisa ngerasain. Bisa ngerasain, kru betul. kita yang di sini. Nah, Kita ke ruang bawah tanah. bawah tanah atau toilet-toilet Oh dulu iya, deh? toiletnya. Iya, oke yuk. Kayak ada yang ndul-ndul gitu. Jadi kayak ngepel. Kayak di perahu. Iya. Di atas perahu kita berdiri. Dan tau nggak sih Kak, itu dari lukisan, entah lukisan atau apa di situ. Itu si Nyai Bodasnya Kak. Wah, itu yang berdiri deh. Udah mulai aduh ya Allah. Aduh, bener-bener. Tangannya udah dingin. Tapi dia kayak orang kerajaan tau lah. Iya. Semakin kelihatan bentuk fisiknya tuh kayak semakin kelihatan kalau dia tuh emang orang-orang kayak zaman kerajaan. Dia nenek-nenek ya, giginya semuanya emas, tapi memang bajunya tuh baju zaman kerajaan yang kayak cuma pakai kayak BH yang zaman dulu tau nggak? Terus ditambahin sama berukatnya. Jadi bener-bener kayak pakai kebaya, terus kainnya batik sampai, tapi nggak panjang, cuma kayak sebetis gitu lah ya. Terus dia kayak pakai apa gitu kepalanya dan heboh gitu, antingnya pun panjang, sama ada kayak kalung yang emas gitu. Iya, kayak apa sih? Iya, kalung-kalung Kalung-kalungnya zaman terus dulu. sininya nih kayak ada apa ya ini? Iya, Oh, iya, pokoknya kayak berarti kerajaan-kerajaan gitu deh. Iya, Masih pajajaran belum iya, sih? enggak tahu. Udah ya? Gak bisa pastiin pajajaran atau bukannya karena bisa lapisan dari energi sosok itu banyak gitu. Mungkin mudanya tuh kayak gini. Aduh, lampu. Aduh, kok sakit ya kaki ya? Gak ada gue. Ngerasa gak sih kayak dipegangin nih kaki kita? Kelolongan. Enggak, itu kalau yang tadi suara kayaknya emang dari energi. Iya. Dari mana? Oke, kita mau ke depan aja. Kayak boleh. Ya. Merinding banget. Udah pusing terus kayak mual. Pelan-pelan. Kirain. Masih berubah-berubah ekspresinya. Iya. Sedih, kayak sedih, ntar dia kesel, ntar dia itu. Tapi ini beneran asli zaman dulu, tapi mungkin Jadi posisinya nggak Mungkin nggak di sini. nggak ya. di sini gitu. Ih, semakin kenceng di sini. Iya. Semakin kayak keputar gitu, kayak aduh. Kok gini ya? Itu yang di situ tuh kenceng banget tuh ini energinya di nggak Iya, tahu itu ada bangku apa. kaca
Iya itu Iya, ada bangku lagi ya, Kak? Ada bangku. Iya. Bangku depan itu. Itu saya kemarin yang saya duduk foto di situ, kayak ada di belakang itu kayak ada yang lihat. Apa kokinya di situ? Hah? Ada kokinya. Di mana? Astagfirullahaladzim, la ilaha Berarti dia yang melihat. Berarti dia yang noleh-noleh dari tadi kayaknya ya. Bener gak sih? Kayak nyariin itunya, Kak. Musuhnya gitu ya. Ya pakai Astagfirullahaladzim. yang ini India gitu. Kenapa takut banget sama sosok orang-orang Belanda tuh kan kita tahu ya, maksudnya zaman dulu waktu dia ngejajah kita kayak gimana gitu kan. Terus gestur badannya dia kan besar gitu. Tadi ya Allah jelas banget. Tapi ada satu lagi tuh di sana, nggak tahu apa ya. Di balik tembok yang ada di sana deket bangku, itu kayak ada satu perempuan juga, tapi hadapnya ke sana, cuma kelihatan bagian rambut dan itu rambutnya panjang banget. Nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan. Cuma kalau dari rambut itu kayak model kunti sih. Oh. Nggak tahu penghuni pohon sana apa enggak? Ya kayaknya sih iya. Kalau taman depan kayaknya. Iya. Iya, depannya itu udah kebun teh. Kita belum ke toilet udah muter-muter di sini. Bingung deh mau ngungkapnya tuh bingung gitu. Karena Sekarang kita saking ngomong, banyaknya kali dia ya. ngeliatin kayak kita ngasih tahu dia tuh kayak Hadir. iya. Ini juga ya bangkunya juga nih zaman dulu banget nih Ini kayak gini. kayu jati kali ya, Kak? Iya. Kayak awet ini ya. Itu kalau si sosok koki ketemu sama yang dicarinya kayak gimana ya? Nggak tahu, belum coba masuk Atau- ke dalam ininya. Iya, atau mungkin sama yang kayak kemarin Mbak Maya pernah bilang, jadi mereka itu masih dalam satu Iya, tapi nggak pernah bertemu. Iya. gitu. Jadi yang satu cari, yang satu nyari. Ngeliatin lagi ya. Iya. Oke. Itu kaca ya? Mm-mm. Iya. Banyak kaca sih memang di rumah ini tuh. Yuk kita ke toiletnya. Yuk. Nah ini Tempat lintasnya mereka ya. Iya, memang tempat Jalur. jalur dianya. Aduh, kayak bingung deh. Soalnya kayak pusing banget. Kita tuh jalan kayak ngelawan arus. kayak lawan arus iya kayak gitu. Oh, kok nggak ada ya yang tadi kita cari ya? Nggak ada ya di sini ya. Mungkin pindah kali dia. Nggak ada. Ya, yuk. Nggak enak sih. Nggak enak hawanya keluar aja. Ini ada pintu kecil. Dok. Ada pintu kecil buat kamarnya dia. Nggak tahu deh. Apa buat ini? Takut. Soalnya tembus ke kamarnya si itu kayaknya tuan. Mas, ini buat pintu apa? Yang ini? Oh, ini ruangan tersembunyi. Kayak gudang ya? Gudang. Ada. Pokoknya ini ruangan tersembunyi gitu. Gudang kali ya. Iya, gudang kayaknya. Oke, jadi ini semacam gudang diperuntukkan buat gudang dan ada kuncinya tapi nggak bisa dibuka. Mungkin saking lamanya nggak dibuka kayak kali ya. Gitu. Kita mau ke bawah. Ke bawah. Ya udah, berarti kita lanjut ke di ruangan bawah tanah yang tadi kita bilang tempat Tuan Bosya. Iya. Dan memang kebetulan ini ruangan biliar itu nggak pernah dibuka. Tapi kayaknya sempit tempatnya kan. Iya. Agak pengap juga buat debu. Nah, Mungkin tahan napas aja sedikit kan? iya di depan sini aja sih kayak karena kan sebelumnya ada pernah yang konten kreator juga tuh. Cuma di depan sini aja tuh kameramannya tuh kesurupan. Ruangan biliarnya di belakang Iya, ini energi apa sih gitu yang ada di dalam ruangan ini sampai segitu bisa bikin kameramen itu sampai kesurupan gitu. Memang tempat ininya dia sih. Tempat paling keramatnya dia. Oh, Ini di sini. favorit. Iya. Paling favoritnya tuh di tempat ini karena apa? Dia menyendiri. Terus dengan bangunan yang di bawah tanah, mungkin dia damainya tuh di sini. Emang energi paling kuatnya di sini. di sini ya. Di sini. Dan ini biliarnya juga bukan cuma dia yang main, tapi makhluk-makhluk yang penjaga sini pun memang ikut main. Merinding.
Gue juga nggak. Nggak enak ya, jangan terlalu lama juga kayak Iya, oke. pengap Jadi banget. cuma kasih lihat aja sih ya. Jadi ini ruangan bawah Memang tanahnya paling ini, kuat. paling kuat. Oke, kita lanjut lagi ke atas. Kalau bisa dibuka mah lebih enak lagi ya. Iya. Tapi emang udah dilarang buat masuk ke dalam. Nah terus juga kan Mbak dari penjaganya tuh pernah cerita, jadi adalah orang pengen berkunjung ke sini, pengunjung gitu kan, tapi dia belum masuk ke dalam rumahnya Tuan Bosya, jadi begitu datang langsung turun ke bawah, dan kebetulan waktu itu ruangan bawah tanah itu belum dikunci. Masih bisa dimasukin. Masih bisa dimasukin. Nah terus dia kan heran ya, kok kayak ngedenger suara orang main biliar gitu. Terus dia ngeliat ada cowok main biliar. Terus dia nontonin lah kayak gitu. Terus akhirnya dia selesai naik ke atas, dia ngeliat fotonya si Tuan Bosya ini. Setelah dia ngeliat, baru dia sadar yang dia lihat di bawah tadi itu Tuan Bosya. Tanpa bener-bener kayak langsung lihat, dia ngerasa kayak ada yang aneh, dia langsung kabur. Tapi emang auranya gede di bawah ya. Iya memang mungkin energi yang paling kuat itu di bawah sana, karena apa, tadi kan tempatnya lembab banget, terus gelap ya kan, bener-bener posisinya ada di bawah tanah ya. Mungkin itu salah satu tempat yang jarang dijamah sama orang lain pada zaman itu, mungkin beliau doang yang ada di bawah. Iya, jadi orang itu benar-benar melihat sosok Tuan Bosya itu jelas sedang main biliar. Iya. Pas dia naik ke atas, terus dia ngeliat foto Tuan Bosya, oh ternyata Tuan Bosya tuh ini gitu. Dan yang dia lihat di bawah itu ternyata ya sosoknya si Tuan Bosya itu. Terus juga kan tadi katanya beliau juga punya tanah banyak ya, bukan Iya, cuma di sini. bukan cuma di sini. Ya, jadi dari energi yang tadi kita bahas, kalau dia tuh egonya besar ya, karena mungkin salah satunya untuk memiliki nilai-nilai sejarah yang dia pelajarin terus kali ya. Mungkin keegoannya dia itu untuk menambah ilmu wawasannya dia. Iya. Dengan dia datangnya ke Indonesia, mungkin dia pengen belajar nih tentang Belajar. sejarah-sejarahnya Indonesia. Dan ternyata beliau juga punya tanah yang cukup banyak, terus dijadikan kayak tempat-tempat yang bermanfaat lah ya. Iya, untuk betul. sekarang. Dan karena beliau nggak punya keturunan, jadi memang dipegang sama negara. Ya? Negara, iya betul. Jadi jatuh ke negara semua ya. Betul, Iya. jadi dilindungi ya, biar nggak ada perebutan dan yang ibaratnya sengketa. Iya. Gitu. Apalagi dia juga orang luar dari negara kita. Negara kita, betul. Jadi yang kita tangkap di sini, kita tarik secara garis besarnya bahwa Tuan Bosya ini memang salah satu tipikal orang yang katanya sih cukup dermawan juga pada zaman masanya. Cuma tapi yang aku lihat dari aura badannya, manusia itu kan punya aura ada 7 lapis. Dan yang paling kuat dari energinya si beliau ini itu adalah energi yang keegoisannya dia. Egoisnya dia. Cuma mungkin keegoisannya itu melakukan hal yang positif. Gitu. Jadi dia ini ego untuk dirinya dia sendiri, supaya dia dapat pelajaran ilmu-ilmu sejarahnya Indonesia tuh dia tahu semua. Betul. Gitu. Jadi Mungkin egoisnya dia tuh pengen, aduh gimana caranya biar gue tuh bisa tahu mendalami kayak gitu ya. Betul. Dan memang ada satu penyimpangan, kayak kenapa sih dia kan udah kaya, kok dia nggak nikah-nikah? Iya, gitu itu masih menjadi misteri sih kenapa. Cuma kalau untuk dibicarakan di sini kayaknya nggak Nggak ya. etis. Takutnya yang namanya kita bertamu terus kita menjelek-jelekan Iya, rumahnya dia gitu. Ya mungkin nantilah kita bisa membahas lagi ya sejarahnya dari si Tuan Bosya ini. Betul. Dan selain rumah ini beliau juga punya penginapan gitu ya. Dan terkenal angker juga, Mbak. Ya karena memang ya tahu sendiri lah ya, Iya. dari zamannya 19 berapa tadi itu ya, yang dia udah ada di sini kan. Terus itu kan udah terhitung ratusan tahun. Iya. 1928. Iya. Jadi ya memang wajar lah kalau angker ya, iya. karena memang itu udah bangunan dari tanah zaman Belanda. Iya, betul. Apalagi di eranya kan udah banyak berlapis-lapis era sampai sekarang, ya mungkin penguasanya juga, penghuninya semakin banyak. Semakin ganti eranya dia semakin ada. Iya. Ya mungkin ini kisah dari si Tuan Bosya. Ya, Mungkin nanti kita boleh lihat sekalian pulang mampir ke makamnya. makam beliau. Tapi sayang banget sih kita nggak bisa ke kamarnya ya. Iya.
Tapi kayak kamarnya juga bangunnya aneh ya. Aneh. Jadi pas buka pintunya Ada tuh pintu ada lagi. wastafel-nya, Iya. ada pintu lagi gitu. Dan nembusnya ke gudang yang tadi tuh kayaknya tuh. Iya, yang kecil tadi ya. Heeh. Kayaknya sih itu. Dan tempat. langsung ke dapur. Nah iya. Heeh, ini kan dapurnya. Oh ini. Iya. Jadi kayak sebaris ke sini tuh tempatnya dia gitu ya, kayak Iya. kamarnya dia. Setahun yang lalu saya datang sih bisa masuk. Gimana bentuk dalamnya, masuk nggak kayu? Enggak, tapi suami yang masuk. Ya itu tadi dia menggambarkan di dalam Masih itu ada ada- 2 kamar, Ada tempat tidurnya ada. ada tempat tidurnya. Oh ada ya, lengkap ya masih mas ya? Oh masih, Masih lengkap masih juga. lengkap di dalam. Padahal bagus ya. Iya, jadi mungkin belum beruntung kali kita kesini ya, nggak bisa masuk ke dalam. Dan tadi juga yang udah komunikasi sama kita itu mungkin dari eranya yang berbeda ya. Iya, Gitu. Jadi yang tadi kita bilang, apa yang kita lihat dan apa yang kita rasakan, ya itu yang itulah ada di yang kita sini. sampaikan. Betul. Jadi bukan dengar dari ini itu untuk sejarahnya oke, kita dengar dari penjaga rumahnya, dari warga sekitar. Tapi kalau untuk apa yang kita rasain di sini itu yang benar-benar ya udah yang kita rasakan, itu yang kita ceritakan, itu yang kita sampaikan. Ini real dari apa yang kita rasain aja sih. Heeh. Gitu. Kembali lagi ya ke kepercayaan masing-masing. Mau percaya silakan, mau nggak percaya juga nggak jadi masalah. Iya betul. Karena kita ngomong ya udah apa adanya. Iya. Oke, mungkin lanjut kemana lagi nih kita? Mau kemana? Aku nggak tahu untuk spot lain. Yang tempat kuda yang. Yang gudang kuda. Kuda. Ya boleh kita ke sana. Oh boleh nggak apa-apa. Boleh, tapi nggak boleh masuk ya. Di depannya doang boleh. Di depannya aja. Heeh. Ini geser begini ke jalan tau? Iya. Iya. Kayak dari tadi tuh yang dirasain. Kita tuh kayak gitu. Kayak disuruh keluar. Karena badan tuh dari tadi goyang-goyang terus gitu. Mungkin karena kan kita datangnya saat dia nggak ada, maksudnya nggak ada orang lain lagi nih, cuman kita aja. Mungkin beda cerita kalau kita datangnya siang atau memang berwisata dengan orang-orang lain, Iya. kan lebih banyak energinya kita kan dibandingin dia. Ya mungkin saatnya dia nyentuh kita ya sekarang. Sekarang, iya benar. Kita langsung ke Ke depan aja yuk. itu apa? Kuda ya? Iya, heeh. Nah, jadi sekarang kita udah di depan yang tadi saya bilang kandang kuda milik Tuan Bosya. Jadi sekarang udah nggak dipakai, diperuntukkan untuk gudang. Tapi ini bangunannya bangunan lama. Iya, tahu. Ini bentuk dari ininya juga benar-benar kayak masih belum ada yang dirubah kan ya? Ini bangunannya tetap masih zamannya dia masih ada gitu ya, nggak ada yang dirubah, masih kokoh ya. Heran ya, bener-bener ya bangunan-bangunan zaman dulu tuh bener-bener Mungkin dari kayunya juga beda sama sekarang ya. Makanya jadinya arsitek ini bangunan ininya juga sih kokoh banget. Nah, Padahal iya. udah ratusan tahun ya. Betul. Terus yang pengen saya tanya kan di sini juga katanya sering banyak yang lihat penampakan-penampakan gitu. Menurut warga-warga sama penjaga-penjaga sih. Yang Mbak Maya rasa tuh apa? Walaupun kita nggak masuk kan pasti udah ngerasa dong energi yang di dalam tuh kayak apa. Kalau dari energi sih ya selayaknya energi gudang ya. Gudang kan tempat kita naruh-naruh kayak peralatan yang udah nggak kepake gitu kan. Yang dimana sebangsa-sebangsa mereka tuh emang lebih suka di tempat-tempat yang kurang rapi atau berantakan gitu kan. Mungkin dari energinya dari zamannya si Tuan Bosya itu aku nggak bisa ngerasa apa-apa gitu kan. Memang nggak sampai kerasa gitu. Mungkin dari tempat ini yang setelah dijadikan gudang aja sih. Kayaknya memang ya udah bangunannya juga udah kayak gini, terus ditambah dalamnya lagi itu kan kayak bangunan-bangunan sisa-sisa Barang-barang yang yang udah nggak kepake. Ya udah jadinya dia betah aja Ya udah di sini ya udah sama lah kayak yang udah-udah gitu kan. Karena memang menurut penjaga gitu kan sering lihat lah gitu kan ada penampakan atau apa, terus ada juga yang pernah uji nyali di sini gitu. Ya wajar lah ya namanya tempat gak dipakai gitu. Tapi auranya beda ya Mbak sama yang di dalam tadi. Beda Ya. karena memang ini udah keluar ya. Mungkin udah terbuka dan aura yang dari sininya juga udah, aku nggak bisa ngerasa dari tahunnya si Bosya tempat ini udah nggak ada energinya sih kalau menurut aku ya. Heeh. Cuma dari si gudangnya ini nih yang udah dijadikan gudang ya memang banyak
penghuni-penghuni dalam yang iseng sih. Iya. Gitu. Oke, jadi itu. Setan lokalan gini kali. Iya. Mungkin. Bisa dibilang gitu kali ya, Iya. setan lokalan. Setan lokalan ya. Ada bahasa baru dari Bang Boys, guys. Setan lokal. Setan lokalan. Seru banget sih ini bener-bener ya. Aduh, pengalaman baru juga. Ternyata nelusur itu nggak mesti ke tempat yang angker gitu, maksudnya di apa namanya tuh, casingnya itu kayak yang udah rusak, gitu, gudang terbengkalai. Ini pengalaman pertama saya juga, ternyata nelusur di tempat yang benar-benar masih utuh, masih ya udah terawat gitu, bahkan bisa dibilang ini udah jadi tempat wisata ya, warga-warga sekitar dan orang-orang di luar sini juga udah pada kenal, siapa yang nggak tahu rumah Tuan Bosya. Dan ternyata energinya itu luar biasa. Dari tadi itu badan nggak bisa diem, goyang-goyang terus. Dan bukan kita doang ya, semua kru kita juga pasti ngerasain kayak bukan gitu. cuma kita, biasanya kan paling cuma kita yang ngerasa. Sampai ada yang ditarik-tarik juga jaketnya kan. Nah, jadi tadi ada salah satu tim saya ya, jaketnya ditarik-tarik. Itu mungkin anak kecil tadi ya, Iya, Mbak? yang duduk di bangku itu. Pengen ngajak main gitu kali ya. Cuma kan ya memang nggak bisa dilihat sama yang krunya kayu, jadi dia iseng aja jahil gitu. Jadi ini pengalaman baru lagi. Terima kasih, alhamdulillah. Ternyata nggak harus di tempat yang kelihatannya, aduh takut gitu. Dan ini juga nih, saya mau kasih tahu. Jadi sebelum kesini, tadi itu udah ke tempat yang kalau dilihat ya dengan mata biasa gitu, wah gila ini tempat terbengkalai banget. Parah. Ini tempat parah banget. Tapi kita ngerasainnya biasa aja gitu Iya. ya. Dan untungnya nggak jadi. Akhirnya kita balik ke sini dan saya pikir nih Mbak di mobil, aduh kayaknya Mbak Maya ini nih kecewa nih karena tadi nggak jadi gitu ya. Justru pas aku nyampe di sini di gerbang ini udah, wah ini udah disambut sama yang penampakan tadi si Koki gitu. Dan ketika masuk ke sini tuh kayak benar-benar lagi ada di zamannya si beliau aja gitu. Jadi kayak Oke. iya, Maksudnya mereka ya? kenapa tadi pas nyampe di tempat yang gudang itu aku hawanya tuh auranya memang kesel karena udah komunikasi Kak sebelum kita tag itu ada komunikasi sedikit, negosiasi sama makhluk yang ada di sana, adalah muncul seorang nenek-nenek juga tua. Terus aku bilang izin mau nelusur di sini gitu. Dia bilang jangan. Gitu. Makanya ada suara ada aktivitas, padahal ini udah mau pagi loh. Iya, kita udah mau pagi. Mungkin sekarang jam berapa ya? Jam 4:30. Jam 5. Jam 5. Sekarang jam 5 pagi. Dan memang masih eksis dia di masih dalam. eksis di belakang. Iya, makanya tadi saya sempat ngerasa, aduh, Mbak Maya kayaknya kecewa deh karena tadi nggak jadi. Akhirnya untungnya ada opsi kedua kita di sini dan ternyata, wah, ini pengalaman yang benar-benar baru lagi buat saya. Badan saya itu benar-benar kayak nggak bisa diem dari tadi. Begitu gitu, terus kepala muter-muter gitu, sempat mual juga. Ternyata malah lebih besar ya energi yang ada di dalam rumah Tuan Bosya tadi gitu. Seru sih. Tapi kalau misalnya tadi kita jadi telusurin di pabrik itu pasti akan jadi kesurupannya nggak karuan Kak. Oh, untungnya nggak jadi ya. Iya, dan dari bangunannya pun memang udah nggak aman lagi buat kita gitu. Nah, jadi teman-teman gitu aja ya nelusur kita di Kota Pengalengan. Sampai di sini aja kayak Mbak ya, karena udah mau pagi juga. Kita udahin aja nelusur di Pengalengan di rumah Tuan Bosya. Gimana Mbak? Seru banget ya? Seru banget. Dan ini pengalaman kita nelusur di luar kota ya. Pertama kali. Pertama kali. Dan mungkin buat teman-teman yang lain nih mau didatangin mana lagi nih kota-kotanya, boleh tulis di kolom komentar. Insya Allah nanti kalau ada rezeki, umur panjang, sehat badan, kita bisa ke tempat yang kalian mau. Nah, terima kasih banyak juga buat teman-teman yang udah ngedukung channel saya khususnya dan channel Mbak Maya. Terus terima kasih juga buat Mbak Maya yang nggak bosan-bosan. Sama-sama, malah seru kita bareng-bareng terus. Nggak bosan. Semoga yang nonton juga, penontonnya Mbak Maya nggak bosan ya ngelihat saya ngintil terus ke Mbak Maya. Karena memang gimana ya, seru ya Mbak ya. Iya. Seru, terus kayak ya kita dapat aja lah chemistry-nya berdua. Ya semoga aja kita bisa terus-terusan bareng, melusur bareng, bisa datengin tempat-tempat misteri yang lainnya. Sekali lagi terima kasih banyak dan kita semua pamit undur diri. Semoga teman-teman yang nonton channel ini semuanya dalam lindungan Allah dan selalu diberikan kesehatan. Dan buat teman-teman yang baru gabung di channel YouTube
YouTube saya, jangan lupa diklik tombol subscribe, nyalakan juga loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan apabila saya mengupload video terbaru. Jadi sekali lagi saya Rahayu Fajri Dan saya Maya Aska. Dan saya Aska. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.